Mbak Nunu nggak tahu apa-apa soal keluarga saya. Tahu nama ibu saya aja enggak. Saya nggak pernah cerita ke satu orang pun. Kamu berani nggak anak Kayla? Kayla! Hai M-Kiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss. Yang mau ajakin M-Kiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 38 dan 39. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Ivan yang menawarkan Aurel untuk membantunya mengurus akun sosmednya. Tapi lagi-lagi Ivan akan memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta uang. Bahkan tiba-tiba dia menanyakan soal Mutiara. Kedatangan Kenzo di rumah Sandra membuat Kayla mencari kejelasan dari Kenzo. Tapi tetap aja Kenzo berbohong. Rianti dan Sandra yang melihat Kenzo jadi heran. Alasan Kenzo ada di sana membuat Rianti dan Sandra jadi kesal. Tuh kan M-Kiss First, Sandra masih aja mengancam Kayla. Malu-maluin banget sih kamu. Did you know that you just show me kalau misalkan kamu itu nggak capable buat jadi SP yang baik buat Kenzo. Mendingan kamu balik lagi ke kantor, Pack your things dan cari kerjaan lain. Mutiara yang sedih membuat Kenzo bingung. Bagaimanapun Kenzo merasa bersalah. Dan bisa-bisanya ya Kenzo sebegitu percayanya ya kalau Sandra udah benar-benar berubah. Saya pengen minta maaf soal nasi goreng itu. Saya nggak tahu kalau ternyata resepnya itu dari almarhumah ibu angkat kamu. Saya minta maaf. tapi saya yakin rasa nasi gorengnya tuh harusnya nggak kayak gitu. Ini kayaknya dalam dibalik semuanya Mbak Sandra deh. Soalnya pas saya lagi masak nasi goreng, Mbak Sandra nyuruh saya buat ngambilin bajunya. Terus abis itu mungkin dia apa-apain. Bukan Sandra kali yang jadiin kamu. Kayla? Mas, ya gak mungkin Mbak Kayla lah. Lagian juga pas saya lagi masak nasi goreng kan Mbak Kaylanya udah ke kantor. Sandra itu udah berubah sekarang, Mutiara. Yang harusnya sekarang kamu waspada itu adalah Kayla. Karena orang yang udah bocorin informasi tentang kamu ke Pak Bejo dan bersekongkol dengan Pak Bejo itu adalah Kayla. Baru tahu. Benar-benar ya Ivan, terus aja manfaatin Aurel. Bahkan hampir aja dia ketahuan sama Aurel. M-Kiss First. Melihat kedatangan Gisel di kafe yang sama dengan Aditya membuat Yanto curiga. Dan benar aja M-Kiss First, Gisel datang untuk minta maaf kepada Aditya. Apalagi dia takut kalau hubungannya dengan Aditya akan berakhir. Di lain sisi, Ivan yang bertemu dengan Kayla langsung mendatangi rumah Sandra. Tapi betapa kagetnya melihat Rianti di sana. Dan Ivan semakin terpojok oleh Rianti dan Sandra. Terus, kalau photoshoot yang jadi dibatalin, ngapain kamu masih datang ke sini? Udahlah Ivan, kamu tuh gak usah nyari alasan. Kamu ngaku aja sekarang. Kamu datang ke sini karena emang kamu mau ketemu kan sama Mutiara? Enggak Tante, kan udah di DP ya. Takutnya kan gimana nggak enak aja kalau nggak photoshoot. Ya kalau nggak enak balikin aja DP-nya, susah banget. Rianti yang memberitahu Aurel membuat Aurel shock. Apalagi mengetahui Ivan yang berbohong. Ternyata Kayla masih berada di tempat yang sama. Makanya Ivan langsung mengantarkan Kayla ke kantornya. Miss Kiss heran banget deh. Bisa-bisanya Kenzo masih membela Sandra. Padahal semua yang diomongin Kenzo itu nggak benar. Tapi emang kalau dipikir-pikir nggak mungkin juga Kayla ngelakuin semua hal itu. Tapi buat apa dia nanya ke Mbak Nunu? Mas, yang benar aja. Mbak Nunu tahu informasi soal orang tua saya dari siapa? Mbak Nunu nggak tahu apapun tentang orang tua kandung saya. Bipa. Katanya Mbak Nunu dengar kalau kamu tuh sering cerita sama Bipa.
Makanya Mbak Nunu tahu semuanya. Saya nggak pernah cerita apa-apa ke Bipa soal orang tua kandung saya. Sebenarnya nggak mungkin juga Kayla ngelakuin semua hal ini. Tapi kan masalahnya dari kemarin Kayla tuh ditelepon nggak diangkat-angkat. Jadi seolah-olah Kayla tuh sekarang menghindar dari saya. Mas tahu gak sih, kenapa Mbak Kayla nggak bisa ngangkat-ngangkat telepon Mas? Kenapa? Karena handphonenya disita sama Mbak Sandra. Tuh kan M-Kiss first. Mutiara terang-terangan menanyakan langsung kepada Sandra. Bahkan Kenzo yang memastikan ke Sandra. Saya cuma pengen nanya, apa benar Mbak Kayla itu ada hubungannya sama penculikannya Pak Bejo? Karena faktanya saya tahu kalau misalkan Kayla nanya-nanya ke Binunun soal informasi kamu. Nah, masalahnya di situ, Mbak. Mbak Nunu nggak tahu apa-apa soal keluarga saya. Tahu nama ibu saya aja enggak. Saya nggak pernah cerita ke satu orang pun. Jangankan Mbak Nunu, di IPA yang dekat banget sama saya aja nggak tahu apa-apa. Aku pengen nanya satu hal sama kamu. Apa Kayla kamu sita ya? Gosh, kenapa Kenzo sama Mutiara jadi nyudutin aku gini sih? Aku harus jawab apa nih? Aduh, sumpah demi apapun aku bingung banget. Jawab, Sandra. Melihat Kenzo yang membela Mutiara, jelas-jelas membuat Rianti jadi marah. Pasti itu akal-akalannya aja untuk membela Sandra. Oh, M-Kiss first. Kayla yang baru sampai dan hampir jatuh langsung ditolong oleh Ivan. Dia nggak tahu aja kan kalau Gisel melihat mereka. Karena Kenzo yang menyelesaikan pembelaannya kepada Mutiara, membuat Mutiara menolongnya. Tapi Mutiara malah dibuat jatuh oleh Rianti. Tega banget ya Rianti. Mah. Apa Mas? Mama bisa kan nggak kasar sama perempuan? Nggak usah belain dia lagi deh, Kenzo. Mah, kalau papa juga kasar sama mama juga nggak mau kan? Harusnya perempuan tuh saling support satu sama lain, mah nggak kayak gini. Ken tuh paling gak suka yang ngeliat perempuan tuh kasar sama perempuan. Aditya yang tahu soal Ivan dan Kayla membuat Aditya marah. Makanya dia langsung memberitahu Aurel langsung. Jelas-jelas ini membuat Aurel shock. Pas banget M-Kiss first. Ivan yang datang kepada Aurel langsung membuat Aurel mengakhiri hubungannya. Mulai sekarang, aku bukan pacar kamu lagi. Melihat Aditya yang marah, membuat Gisel menenangkannya. Tapi gaswat M-Kiss first. Miss Kiss jadi deg-degan melihat Rianti dan Kenzo yang mau ke ruangan Aditya. Tapi siapa sangka M-Kiss first. Kalau kedatangan Rianti di ruangan Aditya berujung membuat dirinya shock. Oh, soal Mutiara yang menjadi asprinya Kenzo. Ivan yang berusaha menjelaskan kepada Aurel membuat Aurel memastikan kepada Kayla. Mendengar omongan Kayla yang sedang banyak masalah, Aurel jadi nggak tega. Dia aja berbohong soal Ivan yang datang ke rumah Sandra. Yang pasti ini membuat Aurel memaafkannya. Rianti yang tahu soal Mutiara jelas-jelas menolaknya. Tapi dia nggak tahu aja tuh kalau Kenzo masih ingin mencari tahu soal Mutiara. Kenzo, Mama nggak setuju ya. Itu nggak mungkin dong sayang. Mutiara itu cuma lulusan SMA, dia nggak mungkin bisa jadi asprinya kamu. Dia nggak capable, Kenzo. Oh, M-Kiss first.
Rianti yang pulang bersama Aditya juga mengajak Gisel pulang bersama. Ini benar-benar di luar nalar Miskis. Kok bisa gitu ya Aditya berpura-pura di depan Rianti? Benar-benar ya kelakuan Sandra. Udah dimasakin Mutiara, malah order masakan dari luar. Kebangetan banget. Makanya Mutiara langsung mau mengantarkan makanannya untuk orang-orang di rumah Aditya. Bahkan dirinya ditemani cerita Kayla. Sandra yang tahu Mutiara pergi membuatnya marah-marah. Apalagi dia tahu kalau Kayla membantu Mutiara. Dan lagi-lagi handphone Kayla mau diambil. Don't ask me question, just give me your phone. Jangan Kak, please jangan ambil handphone aku. Aku udah terkena banyak banget masalah. Aku butuh HP ini, Kak. Balikin. Balikin. Balikin HP-nya. Kamu berani nggak anak Kayla? Kayla, maaf. OOM Kiss First. Kayla yang mau membela diri malah membuat Sandra celaka. Kok Miss Kiss jadi curiga ya kalau nanti Sandra akan semakin merasa jadi korban. Kayla yang berusaha untuk mencari kunci mobilnya nggak nemu-nemu. Makanya Sandra lebih dulu dibawa tetangganya pergi. Sampai-sampai Kayla jadi tertinggal. Rianti dan Aditya mengantarkan Gisel. Dan tentunya Aditya masih berpura-pura. Bahkan Rianti dan Aditya bermesra-mesraan di depan Gisel. Kenzo yang baru pulang ternyata belum dimasakin oleh Nunu. Pas banget kan sama Mutiara yang datang membawakan makanan. Tadi di rumahnya Mbak Sandra saya masak kebanyakan. Jadi ini saya mau bagi-bagi aja di sini. Sekalian ya, siapin makanan buat saya. Emang Mas Kenzo belum makan? Belum. Emang belum pada makan semua ini. Bipa kagak ada. Dia Nyunyu kelabakan sendirian. Betul deh Mutiara datang. Emang Bipa kemana? Bipa lagi pulang kampung. Anaknya kecelakaan. Kayla yang mengantarkan Sandra ke rumah sakit membuatnya panik. Tapi Kayla yang berusaha menghubungi orang, dia nggak bisa karena handphone yang ketinggalan. Mutiara masih menemani Kenzo makan. Bahkan Mutiara heran, segitu percayanya Kenzo dengan Sandra. Oh iya Mas. Mas kan udah dijodohin sama Mbak Sandra. Mas juga udah tunangan. Kenapa nggak cepet-cepet nikah? Makanya kalau makan bismillah dulu. Saya udah baca doa kok. Tadi nggak kelihatan kayak berdoa. Dalam hati. Ya udah jangan marah-marah dong. Mutiara yang menggantikan aromaterapi untuk Kenzo, jadi membuat dirinya mengingat seluruh kenangan di rumah Aditya. Ivan dan Aurel yang sampai di rumahnya juga membuat Ivan masuk ke rumahnya. Dan lagi-lagi MK's First, Kenzo dan Ivan berantem lagi. Bahkan Aurel lebih memilih pergi. Ngapain malu? Dia kan temen gua. Lo ngapain di sini? Bukannya lo tuh diundang makan malam cuma kemarin doang ya? Bukan hari ini. Ya gua kesini sama Aurel. Sekalian kan gua pengen lihat kondisinya Mutiara. Mau gimana pun ini tetap rumah gua. Walaupun lo sini cuma pengen nanyain Mutiara doang, lo harus sopan sama gua. Setidaknya kalau punya etika sih begitu. Kak Kenzo, Ivan udah sopan kok. Kenapa Kak Kenzo jawabnya jutek gitu? Kenapa sih Kak Kenzo sama Mama selalu aja nyudutin Ivan? Kalau emang Ivan gak diterima di rumah ini, ya udah aku aja yang pergi. Aurel. Kamu gak boleh pergi. Tapi sikap Kak Kenzo tuh udah keterlaluan, tau nggak? Karena Mutiara yang ingin menginap di rumah Aditya, Kenzo malah sulit untuk menghubungi Sandra.
Makanya Kenzo mengajak Mutiara sholat. Di lain sisi, Aditya yang makan bersama Rianti gak hanya mengenang kenangan mereka, tapi Aditya juga mengingat kenangannya bersama Gisel. Disitulah hubungan mereka dimulai. Mulai sekarang, saya akan manggil kamu Lapis lagi. Sedangkan Gisel melihat foto itu jadi kepanasan lagi. Bahkan si Lapis legit berusaha menghubungi Aditya. Aduh, M-Kiss first. Miss Kiss takut kalau Ivan semakin membuat Aurel baper. Apalagi Aurel lebih memilih menjauh dari rumahnya. Ternyata Aurel pergi ke tempat Gisel. Miss Kiss jadi takut kalau ini akan bahaya. Setelah Sandra membaik keesokan harinya, membuat Kayla menjenguknya. Dan masih aja M-Kiss first, Sandra mengancam Kayla. Aku mau kamu turutin semua yang aku bilang. Kalau kamu sampai ngebantah aku bakalan laporin kamu ke polisi karena kamu udah coba buat nyelengin nyawa aku. Menu sarapan keluarga Aditya adalah nasi goreng buatan Mutiara. Jelas itu buat Kenzo dan Aditya senang, tapi berbeda dengan Rianti. Nuh, ini nasi gorengnya enak banget loh. Tumben kamu masaknya enak. Biasanya kan kamu kalau masak tuh agak hambar. Tunggu. Ini nasi gorengnya kok familiar banget ya? Siapa dulu dong Pak yang masak? Mutiara kan yang masak. Ya kita jujur-jujuran aja lah, nggak mungkin Mbak Nunu masak nasi goreng seenak-enak kalau cuma bukan Mutiara. Iya Pak, tadi Nunu mau ngomong tuh bocah yang masak, tapi udah dan Kenzo duluan yang ngomong. Kok aneh banget ya M-Kiss first? Ngapain Gisel ngevideoin Aurel yang sedang tidur? Kenzo yang anterin Mutiara jadi ngobrol banyak. Tapi tiba-tiba mereka mendapat kabar soal Sandra yang sakit. Oh, M-Kiss first. Aditya yang sadar Aurel tidak pulang-pulang malah membuat Aditya marah. Sampai-sampai membuat Nunu kasihan. Barusan aku sudah cek ke kamarnya. Di kasurnya tuh masih rapi. Sepertinya dia tuh semalaman nggak pulang. Dan harusnya pas kita pulang, kamu cek dong ke kamarnya. Bisa-bisanya satu rumah ini nggak ada yang tahu kalau Aurel tuh nggak pulang. Mas Aurel sama Kenzo itu kan bukan anak kecil lagi. Aku nggak perlu kan setiap saat ngecek mereka. Lagian juga kalau sampai nginep, Aurel pasti izin sama aku kok. Iya, aku juga bingung kenapa kali ini dia nggak ngomong. Ya makanya kamu rajin cek dong. Ya kan yang bisa ngecek Aurel nggak cuman aku, Mas. Kenapa tadi malam kamu nggak ngecek Aurel? Tugasnya anak-anak itu ada di kamu, ya, bukan di aku. Kenapa kamu nyalain aku? Sekarang kamu telepon Aurel, suruh dia pulang. Cepat. Kenzo dan Mutiara sudah sampai di rumah sakit. Tapi penjelasan Kayla kayaknya nggak cukup untuk Kenzo. Tuh kan M-Kiss first. Sandra lagi-lagi seakan jadi korban. Sedangkan kenyataannya nggak seperti itu kan? Kamu tahu nggak? Aku tuh kayak gini karena Kayla nggak suka ngeliat aku deket sama kamu. Dia semalam ngamuk-ngamuk terus dia ngedorong aku sampai aku jadi kayak gini. Katanya kamu cuma milik dia kan? Bukan milik aku, apalagi milik Mutiara. Aku juga minta tolong sama kamu, please kasih tahu Mutiara hati-hati sama Kayla. Aku nggak mau Mutiara sampai celaka kayak gini juga kan? Enggak, sebentar dulu. Kamu dengerin aku. Tadi Kayla udah cerita sama aku, sampai nangis-nangis.
Katanya kamu kayak gini gara-gara kamu ngerebut HP-nya dia. Dan Kayla cuma pengen mempertahankan HP-nya dia, kalian rebutan makanya kamu jatuh kayak gini. Jadi yang benar yang mana? You know that's a lie. Kamu tahu kan Kayla tuh pintar banget acting dan itu bohong. She's lying to you. Please trust me. Mbak Kayla yang sabar ya. Saya yakin Mbak Sandra pasti baik-baik aja. Dan dia pasti udah ditanganin sama dokter terbaik yang ada di sini. Kalau emang benar Kayla melakukan hal ini, masalah ini nggak bisa kamu anggap sepele, Sandra. I know this is serious, Ken. Tapi please jangan laporin Kayla ke polisi. Karena mau gimana pun Kayla itu adik aku sendiri, kan. She's my sister. I cannot do this to her. Aku nggak bakal laporin Kayla ke polisi. Tapi kalau kejadian ini terulang lagi, dan Kayla pelakunya, ada kemungkinan besar kalau aku bakal laporin Kayla ke polisi. Nah, buat MTVers yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kim.